Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra dengan nomor BP 20010051002. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan UAS Minat Elektromatematika. Dengan soal yang pertama, yaitu menjelaskan flux listrik dan turunkan persamaan dari flux. Ya, sebelum kita masuk kepada flux listrik, kita tuh harus tahu apa itu medan listrik. Medan listrik itu yaitu konstan perbandingan antara muatan dan gaya. Medan listrik itu bergantung pada posisi. Kalau misalnya muatannya positif, maka arah medannya yaitu keluar. Kalau misalnya dia negatif, dia mendekat ke arah muatan. Baiklah, masuk lagi kepada flux listrik. Apa itu flux listrik? Itu banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus suatu luasan. Flux listrik itu berdasarkan dari bentuk bidang yang mana E adalah medan listrik dan A adalah luas dari bidang tersebut yang menembus luas bidang yang menembus suatu bidang itu. E itu selalu menembus bidang dengan lurus. Kalau A, dia menembus bidang sesuai bentuk pada posisi dari bidang, misalnya kayak mengikuti bidangnya. Baiklah, kita tengok pada yang contohnya ini gini. Ini kan fluxnya flux miring. Kalau tadi kan A itu dia mengikuti gimana bentuk dari bidangnya. Kalau misalnya dia miring, berarti A-nya juga mengikuti miring. Sedangkan E, dia itu selalu menembus bidang dengan tegak lurus. Berarti kalau misalnya dia miring bidangnya, berarti dia tetap lurus. Rumusnya itu fluxnya itu E dikali A cos theta. Yang kedua ada flux tegak. Kita lihat di sini kalau dia flux tegak, berarti E dan A-nya sejajar E dan A-nya. Berarti kita tidak dapat E dan A yang nggak ada membentuk sudut. Terus berarti rumusnya kan tadi flux itu E dikali A kali cos theta. Berarti cos theta-nya kan 0. Berarti E dikali A kali cos 0. Terus cos 0 yaitu 1, E dikali A. Jadi tetap berarti rumus flux tegak yaitu E dikali A. Yang ketiga, fluxnya tuh tidur atau kayak datar gitu. Dan A tuh tegak lurus dengan bidang dan membentuk sudut 90 derajat. Rumusnya itu sama dengan E dikali A kali cos 90. Jadi cos 90 kan 0, jadi apapun yang dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi kan intinya flux, kalau dia fluxnya berbentuk itu berarti dia langsung hasilnya 0. Kita masuk kepada hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Hukum mengenai flux listrik yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi permukaan tersebut. Permukaannya itu dibagi dengan konstanta primitivitas ruang hampa. Di hukum Gauss ini ada muatannya itu ada dua, muatan di luar. Yang pertama, kalau muatannya di luar kita tidak bisa menghitungnya. Kalau misalnya muatannya di dalam, kita dapat menghitung daerah di sekitar muatan dengan rumus seperti ini. Di dalam per U kali 0. Selanjutnya, kita masuk kepada soal nomor 2, yaitu menjelaskan muatan titik dan bidang dan persamaan matematisnya. Muatan titik yaitu suatu partikel atau titik yang bermuatan listrik. Misalnya diketahui muatan titik pada titik Q yang bermuatan positif dengan jarak R, sementara kita mencari medan listrik pada titik P. Langkah-langkah penyelesaian muatan titik yaitu yang pertama ada membuat garis permukaan. Karena dia berbentuk titik, maka permukaan yang bisa melingkupi semuanya yaitu lingkaran kan, atau berbentuk bola. Yang kedua, kita menghitung flux totalnya. Karena di sini rumusnya tetap sama, dia E dikali A kali cos 0.
Nah, cos 01 jadi E dikali A. Dan kita merubah di sini karena bentuknya tadi seperti lingkaran atau bola, jadi A-nya kita rubah rumusnya menjadi E dikali 4VR kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan hukum Gauss. Seperti tadi rumusnya hukum Gauss, tapi kita merubah fluxnya menjadi E 4VR kuadrat. Jadi sama dengan Q per mu. Selanjutnya ada muatan bidang. Apa itu muatan bidang? Muatan yang didistribusikan merata pada permukaan sebuah lempeng atau bidang dengan luas tak terhingga yang dipresentasikan oleh kerapatan muatan permukaan. Jika kita ingin mencari medan muatan bidang pada titik P yang berjarak pada R, jadi kita mencari R itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau ini rumus Pythagorasnya gitu kan. Kan ini berbentuk nanti ini untuk segitiga. Jadi kita mencarinya bisa pakai rumus teorema Pythagoras. Dari gambar ini kita bisa mencari skalar komponen dari X karena medan-medan parsial dy akan saling menghilangkan hingga persamaan medan yang kita peroleh yaitu ini. Muatan bidangnya E dikali rho kali S per 2I0 kali A kali N. Baik, soal yang terakhir yaitu apa hubungan muatan titik dengan muatan bidang. Kita bisa lihat dari gambar untuk menentukan hubungan muatan titik dan muatan bidang, kita dapat mengasumsikan sebuah balon yang dihubungkan dengan pantograf nih, dia dihubungkan, dan kemudian pada balon tersebut kita isi muatan yang sama, sehingga balon ini akan saling tolak-menolak dengan sudut seperti gambar yang kita lihat di PPT kali. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.